Oi Wiguan merupakan ayah dari Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, dua bersaudara yang paling kaya se-Indonesia. Budi Hartono memiliki nama asli Oi Hui Tong yang merupakan keturunan Tionghoa yang lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1941. Dan Bambang Hartono adalah kakaknya yang memiliki nama asli Oi Hui Siang. Namun sebelum lanjut cerita tentang Budi dan Bambang Hartono, terlebih dahulu akan diceritakan sekilas tentang sang ayah yaitu Oi Wiguan. Karena akan berhubungan erat dengan Budi dan Bambang Hartono pada kesempatan kali ini. Oi Wiguan merupakan seorang turunan etnis Tionghoa yang berdomisili di kota Rembang. Ia adalah pengusaha pembuat mercon. Sejak tahun 1930-an pabrik mercon Oi Wiguan sangat terkenal, produknya sangat laris di pasaran hampir di seluruh tanah Jawa. Mercon Oi Wiguan memiliki merek Leo. Seperti yang dilansir oleh Tirto ID dalam catatan Jongki Tio dalam buku Kota Semarang dalam kenangan, mercon cap Leo itu saking suksesnya mercon itu sampai dikirim ke luar negeri. Bahkan saking terkenalnya merek tersebut, mercon cap Leo itu masih dipakai meski pabriknya sudah tutup, namun bukan produk aslinya tapi barang palsu. Bisnis mercon Oi Wiguan pada akhirnya bangkrut, penyebabnya karena pabriknya terbakar. Surat kabar Batavia pada waktu itu tahun 1938 memberitakan pabrik kembang api Oi Wiguan di Rembang terbang 10 menit ke udara sebelum jam 2 siang. 5 pekerja pabrik tewas seketika, 22 luka berat, 14 luka ringan dan yang luka berat 9 orang tewas di rumah sakit, tapi Oi Wiguan tidak mau menyerah. Ia sedih, tapi ia harus bangkit. Oi tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam dan bertani. Ia hanya bisa berdagang. Ia lalu mencoba mencari peluang di bisnis lain. Sampai kemudian di tahun 1971, ia memutuskan membeli perusahaan rokok NV Murup yang hampir gulung tikar di Kudus. Ia memilih berbisnis rokok karena melihat potensinya yang sangat bagus. Perusahaan yang ia beli itu memiliki nama Jarum Gamofron. Dalam perjalanannya karena orang-orang sering menyebut rokok itu dengan jarum, akhirnya Oi pun menyingkat mereknya menjadi Rokok Jarum. Saat itu Oi menjalankan usahanya cuma dengan 10 orang pegawai saja. Oi mencari bahan baku tembakau dan cengkeh terbaik. Dan saat ia memiliki waktu luang ia sering ikut juga para pegawainya membuat rokok. Tapi nasib apes kembali menimpanya. Lagi-lagi pabrik miliknya terbakar sama seperti pabrik mercon Leo pada sebelumnya. Semua habis, keadaan menjadi lebih buruk. Oi meninggal dunia tak lama usai kejadian tersebut. Bambang dan Budi Hartono, anak-anak Oi yang saat itu masih muda, lalu mengambil alih perusahaan. Semuanya terasa berat lantaran tidak ada lagi sosok sang ayah di sisi mereka. Tapi mereka masih ingat ayahnya selalu mengatakan, tidak ada bisnis itu berjalan mulus. Semuanya perlu diperjuangkan, masalah itu pasti akan ada. Karena itu kita butuh kerja keras. Tidak boleh menyerah dan kalian sebagai saudara harus selalu rukun. Kalian muda-muda, anak-anakku, laki-laki, pasti sering bertengkar kan? Tapi sadarilah ketika muncul masalah, kalian stres, bertikai itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalian harus kompak, diskusi untuk mencari solusi bersama, saling bahu-membahu. Budi dan Bambang Hartono muda selalu ingat betul apa yang selalu ayahnya sampaikan. Karena dulu saat ayahnya bekerja mereka sering ikut dilibatkan. Maka satu persatu, masalah gara-gara pabrik rokok terbakar mereka selesaikan, mulai dari keterlambatan pengiriman rokok ke toko-toko, pembayaran ke supplier cengkeh dan tembakau, sampai ke cara bagaimana membuat pabrik yang aman agar tidak terjadi lagi kebakaran di masa depan. Satu persatu masalah pabrik diselesaikan. Perusahaan pun kembali berjalan normal. Pabrik jarum pun berkembang. Pada tahun 1970 jarum mulai menggunakan mesin, produksi menjadi lebih meningkat, dan pada tahun 1976 jarum membuat produk rokok berfilter. Yang asalnya mereka hanya memproduksi rokok kretek saja. Lanjut pada tahun 1981 mereka meluncurkan produk jarum super yang kemudian menjadi produk andalan perusahaan. Dan dari produk jarum super itu yang sangat diterima di pasaran bahkan diekspor ke banyak negara, perusahaan jarum makin besar dan berkembang. Budi dan Bambang Hartono sukses dan semakin kaya. Setelah perusahaan jarum berjalan stabil dan keuangan kuat, dua bersaudara itu pun lalu berekspansi ke bisnis lain. Jarum membeli saham Bank Center Asia atau BCA yang sebelumnya dimiliki oleh Lim Sio Leong. Sebagai informasi, Lim Sio Leong adalah pendiri perusahaan Indofood. Lim Sio Leong juga pernah tinggal di Kudus, bahkan Lim itu adalah kawan dari ayah Hartono bersaudara.
Saham BCA pun dibeli lebih dari 50%. Dan bukan hanya itu saja, ekspansi bisnis dua bersaudara Hartono itu juga ada di banyak perusahaan, seperti perusahaan elektronik Polytron, Blibli.com, Tiket.com, Mola TV, bahkan Kopi Kafino, itu juga salah satunya anak perusahaan dari Djarum. Sebenarnya banyak perusahaan yang berkaitan dengan Djarum, ada yang di bidang perhotelan, perumahan, pusat perbelanjaan, dan yang luar biasa ada di bidang olahraga. Djarum sangat terkenal di bulu tangkisnya. Namanya tak hanya harum di Indonesia tetapi juga harum di dunia. Sejak tahun 1970 Djarum ikut aktif memajukan olahraga bulu tangkis. Lim Swee King, pebulu tangkis legendaris Indonesia, dalam autobiografinya Panggil Aku King, mengaku diajak salah satu keluarga Hartono untuk latihan bulu tangkis di klub Djarum Kudus. Memang luar biasa, semangat pantang menyerah, rukun, kompak, bisa membuat perusahaan yang hampir bangkrut karena kebakaran menjadi perusahaan yang tidak hanya bangkit, tapi juga menjadi raksasa dan menggurita. Dan tidak hanya di dalam bisnis saja, tetapi juga di olahraga, bahkan di dalam olahraga BRIS, Bambang Hartono sendiri juga ikut berkontribusi. Di usianya yang sudah tua tapi semangatnya itu sungguh menakjubkan. Tahun 2018 lalu berhasil memenangkan medali perunggu di cabang olahraga BRIS di Asian Games. Saat itu Bambang Hartono mendapatkan hadiah uang sebesar 250 juta. Tentu saja bagi kita uang tersebut nilainya cukup besar. Tapi bagi beliau yang kekayaannya triliun uang segitu hanya untuk uang jajan saja. Bonus uang 250 juta itu pun ia donasikan sebagai modal pengembangan olahraga BRIS di Indonesia. Momen itu sampai dibuatkan banyak meme waktu itu. Sungguh luar biasa kisah dua bersaudara Budi dan Bambang Hartono ini. Dari cerita ini apa sih pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, kompak. Banyak sekali pembisnis ketika mewariskan usaha kepada anak-anaknya malah pada bertengkar, ribut, udah gitu perusahaannya jadi turun. Tapi dari OE yang mewariskan usaha ke anak-anaknya, ia tidak hanya mewariskan usahanya saja, tapi juga semangat, kerja keras, dan kekompakan. Tahun 1970-an termasuk tahun yang sangat bersejarah di dalam perusahaan Djarum, ketika mereka mendirikan divisi riset dan perkembangan. Dari divisi itu lahir cara pembuatan produk yang lebih cepat dan banyak. Tidak hanya dalam pengembangan produk saja, divisi itu juga bekerja untuk bagian pemasaran. Bagaimana cara memperluas cakupan pasar, sehingga pada akhirnya produk Djarum bisa diekspor ke berbagai negara. Intinya kembangkan produk. Jangan hanya puas di produk yang sekarang meskipun sudah sangat laku. Yang ketiga, diversifikasi usaha. Djarum memiliki divisi usaha selain rokok, ada Bank BCA, perusahaan elektronik dengan nama Polytron, perumahan, perhotelan, pusat perbelanjaan, belanja online, pemesanan tiket pesawat, minuman kesehatan, perusahaan kopi dan banyak lagi yang lainnya. Djarum melihat potensi pasar dan ikut berkompetisi. Djarum mendirikan berbagai macam perusahaan, manfaatnya sangat besar. Selain perusahaan menjadi semakin kuat, lapangan pekerjaan juga semakin luas.